البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Istafadu minal hadis, diambil faidah dari hadis ini, jawazus syikayati ilal alim awil hakim awil mufti. Boleh seseorang itu mengeluh kepada orang alim atau hakim atau mufti au ghairihim atau yang selain mereka, zulma syakhs, kezaliman seseorang, li talabil adil, untuk meminta keadilan, walintisaf, dan ditegakkannya kesetimbangan. Ini hampir sama, intisaf, ditegakkannya keadilan. Au mutlaqin nasihah, atau minta agar diberikan nasihat secara umum. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu. Walaisa dzalika minal ghibatil muharramah, dan yang demikian itu tadi bukan termasuk dari ghibah, pergunjingan yang diharamkan. Sebagaimana itu dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah. Wa qauluhu faqala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih, wahai Abu Dzar, apakah engkau mencerca dia dengan ibunya, yaitu dengan memburuk-burukkan ibunya? Hada soal litakrir, pertanyaan ini untuk meminta pengakuan. Fa idza kana litakrir, maka apabila soalnya adalah soal takriri, menuntut pengakuan, fayustafadu min, maka diambil faidah dari kemungkinan pertama ini, soal takriri, annahu yambaghi lil hakim awil qadhi, semestinya untuk hakim atau qadhi awil mufti atau juru fatwa, ayyutimma taswiral mas'alah, untuk melengkapi gambaran permasalahan, qabla ayyahkuma 'alaiha bi syai', sebelum dia menghukumi permasalahan tadi dengan suatu hukum. Ini kemungkinan pertama, soal takriri, meminta pengakuan. Wa yahtamilu ayyakuna soal litakrir wal ingkar. Tapi ada kemungkinan juga pertanyaan dari Nabi itu untuk menghardik dan mengingkari Abu Dzar. Nabi sudah tahu dan Nabi menanyai Abu Dzar sebagai bentuk apa? Celaan dan pengingkaran atas perbuatannya itu. Wadalilu ala dzalika katsir. Dalil tentang soal takri', taubih, mencela, mengingkari, mencerca, katsir fil Qur'ani was sunnah, itu banyak dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yustafadu minas su'alil ingkari awit takri'i. Nah, diambil faedah dari pertanyaan yang sifatnya adalah hardikan atau pengingkaran ini, ada musukuti alal batil, yaitu tidak boleh diam terhadap kebatilan. Wa in kana fa'iluhu rafi'al qadri indah, walaupun pelakunya itu bernilai tinggi, tinggi martabatnya di sisinya. Abu Dzar jelas sangat tinggi, minas sabiqinal awwalin minal muhajirin, dan beliau termasuk orang yang paling jujur satu dunia. Tapi Nabi mengingkari atas perbuatannya tersebut. Qala al-allamatul Karmani rahimahullah, wal istifham fi a'ayyarta, pertanyaan yang ada dalam kalimat apakah engkau mencerca dia, litakrir aw lil ingkari taubihi. Boleh jadi kemungkinan pertama adalah untuk meminta pengakuan, atau boleh jadi juga sebagai bentuk pengingkaran dan hardikan kepada pelakunya itu. Selesai dari Al-Kawakibud Darori. Wa qauluhu innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dalam dirimu ada jahiliyah. Innaka, dhamir ini sebagai apa? Sebagai isim inna fi mahalli nasbin. Adapun imru'un sebagai apa? Khobar inna marfu'. Fika jahiliyah, jahiliyah sebagai mubtada, fika sebagai khobar kalau menurut Kufiyun ya. Jumlah ini
al jumlah al waqi'ah ba'da nakirah sebagai apa? Naat. Naat dari imru'un. Berarti apa? Fi mahali raf'in juga. Sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Toyib, kenapa demikian? Zalika ala anna ta'yirul sebabnya adalah karena mencerca ibu, awil ab, mencerca ayah, min khisalil jahiliyah. Itu termasuk karakter jahiliyah. Menyerang seseorang tapi dengan memburuk-burukkan orang tuanya. Qala al-imam, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini anna kullama kana minal jahiliyah fahuwa madmum. Ada dalil bahwasanya setiap perkara yang termasuk dari urusan jahiliyah itu tercela. Yang dinisbatkan kepada jahil, jelas ini tercela. Sebagaimana ilmu itu pujian, sesuatu yang terpuji, maka kejahilan adalah celaan atau sesuatu yang tercela. Li'anna qaulahu fika jahiliyah, karena sabda Nabi SAW, pada dirimu ada karakter jahiliyah, zamun litil kal khoslah, itu adalah celaan untuk karakter tadi. Falaula anna hadzal wasfa yaqtadi dhamma mastamala alaih, seandainya bukan karena sifat tadi itu menuntut tercelanya perkara yang diliputi atau dikandungi oleh sifat tadi, lama hasala bihil maksud, niscaya tidak dihasilkan matlamat, tidak dihasilkan tujuannya. Apa tujuan Nabi dengan kalimat macam tadi? Agar orang tidak mengerjakan seperti itu, menunjukkan perkara itu adalah tercela. Berarti semua perkara jahiliyah memang tercela. Wa fihi anna ta'yira bil ansab min akhlaqil jahiliyah. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya mencerca seseorang dengan nasab-nasabnya itu termasuk akhlak jahiliyah. Termasuk dalam dalil-dalil apa itu? At-ta'nu fil ansab, termasuk salah satu dari 4 karakter jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini, yaitu mencela nasab. Selesai dari iqtida'i siratil mustaqim. Wal umuru jahiliyah syamilah ala ahwalil arabi wal ajam qablal bi'sah. Istilah jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah ini mencakupi keadaan-keadaan orang Arab dan orang-orang ajam. Ajam itu apa ajam? Ajam apa ajam? Apa mana ajam? Iya, yang non Arab. Thayyib. Qablal bi'sah, sebelum diutuskannya Nabi. Sawaun kanu ummiyin am ahlal kitabil mubaddal. Sama saja mereka itu ummi, yaitu orang yang tidak tahu baca tulis, atau mereka adalah ahli kitab yang sudah dirubah-rubah itu, bukan yang setia dengan kitab yang masih asli. Thayyib. Maka ini semua termasuk dari jahiliyah yang disebutkan itu tadi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fannasu qabla mab'atsir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka umat manusia sebelum diutuskannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanu fi hali jahiliyatin mansubatin ilal jahl. Mereka berada dalam keadaan jahiliyah yang dinisbatkan kepada kejahilan. Fa inna makanu alai, karena keadaan yang mereka ada di atasnya, minal aqwali wal a'mal, berupa ucapan dan amalan, innama ahdatsahu lahum jahil, itu hanyalah dibuat-buat oleh orang jahil untuk mereka. Wa innama yaf'aluhu jahil, hanyalah dilakukan oleh orang yang jahil. Ya, orang yang berilmu tidak membuat perkara macam tadi, tidak mengerjakan perkara tadi. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma ja'at bihil mursalun. Demikian pula setiap perkara yang menyelisih ajaran yang didatangkan oleh para rasul, min yahudiyatin wa nasraniyah, baik itu ajaran Yahudiyah ataupun Nasraniyah, fahiya jahiliyah, maka itu juga termasuk jahiliyah karena menyelisihi para rasul. Jelas para rasul tidak mengajarkan Yahudiyah, tidak mengajarkan Nasraniyah. Maka na Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifam muslima, tetapi beliau adalah orang yang lurus, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, bukan termasuk dari kaum musyrikin. Berarti ajaran Yahudiyah, Nasraniyah dan syirkiyah
Itu semua adalah apa? Dari kalangan adalah dari jahiliyah. Wa tilka kanatil jahiliyatul ammah. Eh, sesuai tidak ya? Wa tilka kanatil jahiliyata al ammah. Itu adalah berarti dohirnya jahiliyah sebagai khobar kanat ya. Isim kanatnya adalah hiya. Tilka kanat hiya al jahiliyat al amah. Itulah jahiliyah yang bersifat umum, yaitu sebelum diutuskannya para nabi, diutuskannya Nabi Muhammad secara khususnya. Tapi fa amma ba'da ma ba'atsir rasuli sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutuskannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kotakunu fi misrin duna misr, boleh jadi itu masih ada di suatu kota tanpa melibatkan kota yang lain. Kama hiya fi daril kufar, sebagaimana jahiliyah masih ada di negeri orang kafir. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhs, boleh jadi itu berlangsung pada seseorang tanpa membabitkan orang lain, bukan menyeluruh semuanya. Farrajulu qabla an yuslim, misalkan seorang lelaki, tentunya perempuan juga, sebelum dia masuk Islam, fa innahu fi jahiliyah, maka sesungguhnya dia berada di masa jahiliyah, jahiliyah dia tapi. Wa in kana fi daril Islam, walaupun dia ada di negeri Islam. Adakah orang di negeri Islam tapi dia kafir? Ada enggak ya? Ada aja ya orang-orang yang itu yang ditokong-tokong atau dibiara-biara di gereja-gereja itu tentunya. Baik. Fa amma fi zamanin mutlak, adapun di zaman yang mutlak, fala jahiliyata ba'da mab'atsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jahiliyah setelah diutuskannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la tazalu fi ummatihi ta'ifatun zahirina 'alal haq, karena akan senantiasa ada di umatnya, dari umatnya itu sekelompok yang menang di atas kebenaran. Zahirin, menang atau zahirin yaitu tampil di atas kebenaran ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Maka yang namanya jahiliyah secara umum tidak ada. Dari sisi zaman sudah tidak ada, karena ilmu akan senantiasa terpelihara. Selesai dari iqtida. Naam qad madha zamanul jahiliyah, memang telah berlalu zaman jahiliyah bibi satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutuskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin qad takunu fi syakhsin, tapi boleh jadi pada seseorang itu baqaya min khisali ahli jahiliyah, ada sisa-sisa dari karakter ahli jahiliyah. Mungkin masih suka meratapi kematian misalkan, atau membanggakan nasabnya, atau mencerca nasab orang lain, atau yang seperti itu. Fala budda min mujahadati nafsihi ala izalatiha, maka dia wajib untuk memerangi dirinya sendiri demi menghilangkan jahiliyah yang masih tersisa. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Ai hada ta'yir min akhlaqil jahiliyah, yaitu cercaan yang engkau berikan kepada saudaramu sesama muslimin. Cercaan dengan apa? Memburuk-burukkan ibunya. Ini termasuk dari akhlak jahiliyah. Fafika khulqun min akhlaqihim, maka di dalam dirimu ada salah satu dari akhlak mereka. Wa yambaghi lil muslim alla yakuna fihi syai'un min akhlaqihim, dan semestinya seorang muslim tidak ada pada dirinya sedikit pun dari akhlak-akhlak mereka. Kita disuruh menyelisihi akhlak jahiliyah. Kita disuruh untuk mencontoh Nabi, dan Nabi berada di atas apa? Akhlak yang mulia. Fafihi an-nahyu 'anit ta'yir, maka di dalam hadis ini ada larangan dari ta'yir, yaitu apa? Cercaan, sindiran-sindiran yang seperti itu. Wa tanqisil aba'i wal ummahat, merendahkan ayah, merendahkan ibu. Wa annahu min akhlaqil jahiliyah, dan bahwasanya itu termasuk dari akhlak jahiliyah. Baik. Selesai dari Syarah An-Nawawi. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Di atas buku tak boleh ada barang-barang. Nah, kita gini ya, ada ini. Maknahu annaka fi ta'yiri ummih fika khulqun min akhlaqil jahiliyah.
yaitu engkau, dohirnya fi di sini fi sababiyah ya, disebabkan karena engkau mencerca ibunya, maka di dalam dirimu ada akhlak jahiliyah. Salah satu dari akhlak jahiliyah. Ini ada dua fi dohirnya ya. Fi ta'yir, fi sababiyah. Fika ini adalah fi dzarfiyah. Istilahnya fi dzarfiyah, walaupun jelas dia adalah apa? Harf bukan dzarf. Tayyib. Walaisa jahilan mahdho, bukannya jahil yang murni, yang mutlak. Jelas Abu Dzar beliau alim, beliau adalah dari as-sabiqin al-awwalin, jelas dari kalangan ulama. Qil, ada yang mengatakan annahu ayyara rajula bisawati ummih. Beliau ini mencerca lelaki tersebut dengan hitamnya ibu dia. Intinya dengan cara apa? Memburuk-burukkan ibunya. Ka'an qal, sepertinya dia mengatakan ya ibnas sauda, wahai anak dari wanita yang berkulit hitam. Selesai dari Al-Kawakib. Jelas ini karakter jahiliyah. Thayyib, dan tak boleh tentunya, haram. Wajah fi sahih Muslim min riwayatil A'mash anil Ma'rur bin Suwaid bilafat falaqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengatakan, kemudian saya berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dalam dirimu ada jahiliyah. Qultu ya Rasulullah, man sabar rijal sabau abahu wa ummah. Wahai Rasulullah, orang yang mencaci orang lain, mereka akan mencaci ayahnya dan mencaci ibunya, yaitu ini biasalah macam itu. Tapi biasa bagaimana? Kebiasaan jahiliyah. Qal ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dalam dirimu ada jahiliyah. Tetap diingkari oleh Nabi, walaupun Abu Dzar bukan membuat-buat sendiri, tapi ini kebiasaan di masa lampau. Hadza yadullu ala anna Abu Dzar radhiyallahu an i'tadzara 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu mengemukakan udzur, menyampaikan udzur kepada Nabi bima qad jara minal 'adah, dengan perkara, dengan tradisi yang telah berlangsung. Ini biasalah, perkara yang sudah biasa, sudah tradisional. Walakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqbal minhu dzalika li'tidhar. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima udzur darinya tadi. Fayustafadu min dzalik, maka diambil faedah darinya ada musukuti anil mungkar, tidak boleh diam dari kemungkaran. Wa annal batila la budda min alijtinabi min, dan bahwasanya kebatilan itu wajib dijauhi. Wa in kana qad sara min adatin nas, walaupun sudah termasuk tradisi manusia. Ya, yang dihindari bukan hanya syirik dan kekufuran, bukan hanya bid'ah dan kemunafikan, tapi juga apa? Maksiat-maksiat wajib dihindari. Thayyib. Wa in amila bihi uzama'uhum, walaupun para pembesarnya melakukan itu. Iya, kita beribadah ikut Allah dan Rasulnya, bukan ikut pembesar. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, makna kalami Abi Dzar, makna dari ucapan Abu Dzar adalah al-i'tidhar an sabbihi umma dzalikal insan. Dia menyampaikan udzur kenapa dia mencela ibu dari orang tersebut. Yakni, yaitu annahu sabbani, dia mencaci saya. Nah, terus apa? Saya balas tapi ya kasih bonus ibunya. Ya tak boleh. Wa man sabba insanan sabba dzalikal insanu abasab wa ummah. Orang yang mencela seseorang, maka orang itu akan mencela ayahnya dan mencela ibunya, mencela ayah dari si pencela. Fa'angkara alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari cara balasan yang seperti itu. Mestinya setara kan? Nabi mengatakan al-mustaban maqala. Orang yang saling mencaci itu sesuai dengan yang mereka ucapkan. Wal ismu alal badi. Dosanya dipikul oleh orang yang memulai. Malam ya'tadil, apa lafaz setelahnya itu ya, mujzi' kah? Selama orang yang membalas itu tidak melampaui batas. Nah, kalau melampaui batas seperti ini, bukan balik mencela dia, tapi bahkan ibunya juga kena. Nah, ini tak boleh. Wa qala hadza min akhlaqil jahiliyah. Nabi mengingkarinya dan mengatakan ini termasuk dari akhlak jahiliyah. Wa inna ma yubahu lil masbub, hanyalah yang diizinkan untuk orang yang dicela ayyasubbasab, dia mencela orang yang mencelanya tadi, yaitu setara, bukan malah
membabitkan orang tuanya. Nafsah, dianya sendiri. Biqadri masabah, sesuai dengan kadar cacian dia. Jangan orang itu mencela kita mengatakan, misalkan, oh, bilang apa ya? Wahai cicak, kita bilang, wahai cicak dan lembu. Nah, jangan. Sesuai kadarnya, jangan malah ditambah-tambah. Baik. Wala yata'arrada, ini nanti maktuf kemana? Yubahu. Wala yata'arradu li abihi wala li ummih. Tidak tidak apa? Ikut tidak yata'arrad, yaitu membabitkan li abihi wala li ummih, membabitkan ayahnya ataupun ibunya. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ustudilla aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Diambil dalil juga dengan sabda Nabi kepada Abu Dzar, fika jahiliyah, khoslatun jahiliyah, karakter jahiliyah, ma anna manzilata Abi Dzar minal iman fi dzurwatil aliyah. Padahal kedudukan Abu Dzar dari sisi keimanan itu pada level yang tinggi. Iya, bahkan apa, siap dipukuli sampai berdarah-darah oleh orang-orang Quraisy di Masjidil Haram. Waktu itu 2 kali lagi. Ini siapa yang imannya sekuat itu? Terang-terangan menampilkan keimanan macam itu di masa itu. Imannya tidak perlu diragukan Abu Dzar. Wa innama wabbakhahu bidzalik, hanya saja Nabi mencerca Abu Dzar dengan kalimat tadi, ala azimi manzilatih, walaupun kedudukannya itu agung, indah di sisi Nabi, tahdziran lah, sebagai peringatan untuk Abu Dzar an muawadati misli dzalik, dari mengulang perbuatan yang seperti itu. Li'annahu wa ingkana, ini harusnya in lah ya. Karena Abu Dzar wa ingkana, walaupun dia itu ma'dzuran biwajihin min wujuhil udzur, dia mendapatkan udzur dari salah satu dari sisi udzur, misalkan karena belum tahu seperti ini salah misalkan. Lakin nawuqu adzalika min mislih, tapi terjadinya perbuatan itu dari orang semisal dia, yusta'zamu, ini akan dinilai besar. Aksara mimman huwa dunah, lebih banyak daripada orang yang lebih rendah levelnya daripada dia. Kalau yang berbuat anak kecil kita salahkan, tapi ya maklum masih anak-anak. Tapi kalau yang berbuat itu misalkan orang yang levelnya sangat tinggi, ya jelas akan dipandang sangat buruk. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Kita cukupkan sampai di sini insya Allah. Kali ini tidak perlu panjang-panjang. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Mulai ini jam berapa?